Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan toleransi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Nah, dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul kiamah nanti. Teman-teman yang saya sayangi, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mendengar istilah toleransi, di mana dalam bahasa agama seringkali disebut dengan istilah tasamuh. Di Indonesia ini banyak sekali suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan keanekaragaman lainnya yang bermacam-macam. Bangsa ini dapat bertahan apabila kita mengembangkan budaya toleransi, yang berarti kita bisa berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam perbedaan. Ada juga yang tidak mau bertoleransi karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Padahal toleransi merupakan sunnah Allah yang artinya memang ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih toleransi itu dan mengapa kita harus bertoleransi? Nah, toleransi merupakan suatu batas ukur di mana kita itu masih bisa menerima terhadap penambahan atau pengurangan terhadap sesuatu. Toleransi juga dapat diartikan sebagai penyimpangan terhadap apa yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Bisa saja disebut dengan penyimpangan yang masih bisa dibenarkan. Nah, mengapa kita manusia harus bertoleransi? Di dalam agama kita telah dijelaskan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang berbeda-beda, dan itu merupakan suatu kebutuhan. Namun, dalam saat yang sama, Tuhan juga menghendaki kita agar kita bersama. Maksud bersama di sini yaitu bersama dengan Tuhan, bersama dengan manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, karena perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang akan mengantarkan kita semua sebagai manusia untuk bertoleransi. Kemudian ada lagi alasan mengapa kita harus bertoleransi, itu dikarenakan kita sebagai manusia menginginkan atau mendambakan sebuah kedamaian, di mana kedamaian tersebut tidak akan pernah terwujud apabila kita tidak bisa saling bertoleransi. Di saat kita tidak bisa bertoleransi, maka akan timbullah sebuah konflik, di mana konflik tersebut adalah penyebab di mana sebuah kedamaian tidak akan pernah terwujud atau tercapai. Dan juga kita semua sebagai manusia pasti menginginkan sebuah kemaslahatan dan juga kemajuan, di mana kemajuan dan kemaslahatan tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa adanya toleransi. Nah, di sini agama pun juga memberikan toleransi bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan beragama. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memberikan contoh seperti betapa tingginya toleransi Nabi Muhammad SAW dan juga bagaimana tingginya toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran sendiri, guna menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan. Nah, kedamaian dan kesejahteraan yang dimaksud di sini yaitu bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat yang ada di dunia, seluruh manusia, entah itu umat Islam ataupun non-muslim atau siapapun. Selama ia dapat membiasakan hidup bertoleransi, maka ia akan dipenuhi atau dikelilingi dengan kehidupan yang damai dan juga sejahtera. Nah, dalam toleransi itu, kita memang tidak boleh mengorbankan akidah kita, tetapi kita juga tidak boleh mengorbankan toleransi atas nama akidah. Karena itulah, terdapat sekian banyak Al-Quran yang berbicara dan menganjurkan kita untuk bertoleransi. Contohnya saja seperti surat As-Soba ayat 25 dan 26.
Di situ kita akan menemukan contoh di mana Nabi diajarkan untuk menyampaikan kepada kaum musyrik dan kaum non-muslim bahwa kami atau Anda yang berada dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata, yakni mungkin kami yang benar, mungkin juga kami yang salah. Tetapi demi kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan kedamaian ini, kita jangan pernah sekali-kali mempersalahkan siapapun. Katakanlah bahwa boleh jadi Anda benar, boleh jadi Anda salah. Nah, di sini yang perlu kalian pahami adalah betapa pentingnya sebuah toleransi dalam bermasyarakat ataupun beragama. Jangan pernah menyalahkan siapapun atas perbedaan yang ada, karena tidak akan pernah ada gunanya memaksakan suatu perbedaan atau keberagaman. Karena perbedaan dan keberagaman itu justru sunatullah yang sudah sepatutnya kita syukuri. Maka dari itu, janganlah kita memandang suku, bangsa, ras, budaya, dan lainnya. Marilah kita semua hidup dengan penuh kedamaian, kemaslahatan dengan bertoleransi. Insyaallah semuanya, jika kita bisa bertoleransi, maka kita akan hidup damai dan sejahtera. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.